Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai makhluk sosial, kita itu harus bergaul dan berteman dengan orang lain. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita harus saling menolong dan juga saling menguatkan satu sama lain. Komunitas yang baik dan sehat akan membawa kepada kehidupan yang baik dan sehat juga. Namun sebaliknya, komunitas yang buruk, komunitas yang toksik, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang buruk juga, bahkan bisa menghadirkan toksik di dalam keluarga kita. Firman Tuhan hari ini berkata dalam Amsal 18 ayat yang ke-24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Pertemanan dan komunitas yang kita miliki sesungguhnya kita lebih tahu siapa mereka. Maksudnya begini, Anda lebih tahu apakah teman Anda itu semakin membawa Anda untuk hidup lebih baik, atau sebaliknya, teman-teman saudara malah membawa saudara semakin buruk. Anda juga tahu apakah komunitas yang Anda miliki itu semakin membawa Anda, membawa saudara hidup lebih baik, atau malah sebaliknya, membuat Anda menjadi lebih buruk. Intinya begini, apakah pertemanan dan komunitas yang kita miliki semakin membawa kita hidup lebih baik, lebih benar, dan lebih membawa kita semakin dekat kepada Tuhan? Ini yang terpenting. Apakah pertemanan dan komunitas yang kita miliki itu semakin membawa kita cinta Tuhan, membawa kita semakin mengasihi Tuhan? Tidak sedikit ternyata di dalam pertemanan dan komunitas yang kita miliki membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita tidak ada kerinduan untuk mendekat dan mencari Tuhan. Alih-alih hidup semakin baik, malah semakin renggang dengan Tuhan. Doa juga menjadi semakin renggang, ibadah menjadi bolong-bolong, cenderung lebih mementingkan fun kita bersama dengan komunitas kita ketimbang kita mencari Tuhan. Sikap, perilaku, tindakan semakin buruk dan cenderung kasar. Dan kita mungkin merasakan itu ada di dalam kehidupan keluarga kita. Emosi kita semakin membawa kita lebih egois. Tidak salah kita berteman dengan siapa saja, dengan banyak orang, namun sesungguhnya kita harus berhikmat agar kita memiliki teman yang semakin menumbuhkan iman kita, mendewasakan kepribadian kita. Teman yang toksik akan menjadikan kita juga toksik. Teman yang suka gosip juga akan membuat kita menjadi suka bergosip. Berteman dengan orang-orang yang berpikir positif dan membangun akan membawa kita juga untuk berpikir positif dan juga membangun. Untuk itu kita perlu memulai dari diri kita dulu. Sebagai anak Tuhan, kita harus meminta hikmat Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Memiliki hati, sikap, pemikiran, dan perbuatan yang sesuai dengan Kristus dan firman-Nya. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang hangat dan bersahabat bagi orang lain. Berpikir untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah pribadi yang selalu mau memberkati orang lain, menumbuhkan orang lain untuk mereka semakin mengenal kasih Kristus. Miliki hati yang hangat untuk bisa membawa orang lain
semakin cinta Tuhan. Jadi saudara-saudara, bukankah kita ini di hadapan Kristus dipandang sebagai sahabatnya? Sungguh firman Tuhan berkata bahwa Kristus adalah sahabat sejati kita. Tuhan berkata, aku menyebut kamu sebagai sahabat. Ia adalah sahabat sejati kita. Ia mengerti kita, memahami suasana hati kita, memahami jalan pikiran kita, mengerti pergumulan kita, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan kita. Mari kita mulai dari diri kita, membangun sebuah persahabatan. Kita menjadi teman yang menjadi berkat. Dan kita juga harus berhati-hati ketika kita berteman, supaya kita tidak menjadi toksik atau kemudian membawa kita memiliki pribadi yang buruk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan hari ini melalui firman Tuhan. Kami memasuki di dalam minggu ini dengan satu kebenaran firman, supaya kami memiliki pertemanan yang baik. Bahkan itu harus dimulai dari diri kami. Hari ini kami berdoa supaya pagi ini kami mau menjadi pribadi yang hangat bagi orang lain, yang memberkati orang lain dalam tutur kata, perbuatan, dan pikiran kami, yang juga boleh memberkati orang lain. Tolong kami, Roh Kudus kiranya mengingatkan kami. Terima kasih, kami menyerahkan perjalanan kami sepanjang hari ini. Tuhan boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sekali lagi, kita adalah makhluk sosial. Mari jadikan diri kita sebagai satu contoh pribadi yang hangat bagi orang lain. Karena Kristus sudah menjamah kita, memberi kehangatan kepada kita. Mari kita lanjutkan perjalanan kita supaya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.